Oke, baik kita akan panggilkan saja Pak Teddy dari Jogja. Assalamualaikum Pak Teddy, sudah bergabung kah? Ya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa Oke, kabar, Ron? ya, alhamdulillah baik. Kami di sini semua baik-baik. Gimana kabar Pak Teddy Jogja? Aman ya? Alhamdulillah, hebat, luar biasa. Oh yes. Oke, ya baik. Untuk tidak memperpanjang waktu, kami persilakan Pak Teddy untuk menjelaskan seputar selling dan sponsoring. Mudah-mudahan teman-teman nanti akan bisa mengikuti dengan baik. Silakan. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera buat kita semuanya. Apa kabar mitra hebat Mililia? Hebat, luar biasa. Oh yes. Alhamdulillah. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya mulai, saya ingin cek sound suara saya dulu. Apa ditangkap jelas? Sangat jelas, Pak Teddy. Sangat jelas ya? Oke. Jelas, Pak. Alhamdulillah. Merdu pastinya. Oke, Bapak Ibu sekalian, alhamdulillah ya. Untuk kesekian kalinya kita bertemu kembali. Dan pada malam hari ini, kita masih bicara tentang tema hal-hal yang teknis ya. Skill gitu. Karena bagaimanapun ketika Bapak Ibu memutuskan untuk sukses di bisnis media, ada 4 perkara yang Bapak Ibu harus mau lakukan. Pertama adalah knowledge ya. Jadi Bapak Ibu harus penuhkan gelas pikiran ini tentang knowledge, tentang produk media ya. Termasuk kemarin kita sudah bicara marketing plan, itu juga knowledge gitu ya. Kemudian produk kita inner outer ya. Kemudian dari bacaan-bacaan yang lain. Kemudian yang kedua adalah skill ya. Nah, skill ini sangat penting Bapak Ibu sekalian karena skill itu adalah income Anda. Nah, jadi Bapak Ibu mau berapa income di Melia itu ditentukan sekali dengan skill Anda gitu loh. Nah, jadi kalau Bapak Ibu berharap punya income yang besar di Melia, maka skillnya pun harus hebat gitu kan. Nah, dan skill itu kabar baiknya bisa dipelajari dan bisa dipraktekkan gitu loh. Bukan makhluk gaib gitu loh Bapak Ibu sekalian ya. Nah, skill itu banyak di Melia. Kemarin kita sudah bicara tentang 10 langkah sukses, itu juga skill. Nah, malam hari ini kita akan bicara 2 tema sekaligus tentang skill, yaitu selling dan sponsoring. Nah, setelah Anda menguasai skill ya, skill nanti ada komunikasi dan lain-lain lah. Kemudian yang ketiga, Anda harus punya habit gitu ya. Nah, habit ini nanti kebiasaan-kebiasaan sukses Anda harus lakukan gitu loh. Nah, kemudian yang terakhir adalah attitude, jaga sikap Anda. Nah, nanti insya Allah Bapak Ibu sekalian, 4 perkara ini ya, kita akan berikan kepada Bapak Ibu semuanya. Dengan harapan adalah target kami 1 tahun minimal di antara Bapak Ibu di sini banyak yang jadi director. Amin. Angkatan. Oke ya. Oke, yang mau target 1 tahun ke depan jadi director, jempolnya mana? Amin, saya doakan. Oke, Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tema pertama yaitu selling ya. Nah, selling itu Bapak Ibu sekalian seperti Bu Novi katakan tadi adalah suatu hal yang wajib harus kita lakukan. Dan syaratnya adalah ya harus happy, harus bahagia gitu. Dan memang jujur Bapak Ibu sekalian, selling itu sudah kita lakukan sejak kita pertama lahir ke dunia ini. Contohnya apa? Dulu pertama kita lahir ya, apa yang kita lakukan ketika baru keluar dari rahim ibu? Menangis, betul kan? Nah, menangis itu adalah cara jualan anak bayi supaya orang tuanya sayang, kasihan sama dia, betul kan? Nah, jadi sebenarnya sejak bayi kita sudah diajarkan selling gitu loh. Nah, kemudian bertahap lagi nanti ketika kita belajar di sekolahan juga kita sebenarnya tanpa disadari jualan gitu. Bahkan ketika Anda melamar pekerjaan pun sebenarnya Anda sedang melakukan selling gitu loh. Apa sellingnya? Ya selling menjual kemampuan Anda, menjual CV Anda, itu kan adalah selling gitu kan. Nah, makanya sangat lucu sekali ketika Bapak Ibu mau sukses di sini, Bapak Ibu nggak mau selling, ya itu lucu sekali menurut saya ya. Nah, tapi it's okay lah. Saya akan sampaikan beberapa hal tentang selling yang insya Allah ini sangat menyenangkan ya. Jadi Bapak Ibu nggak usah takut, selling itu bukan makhluk yang menyeramkan, tapi adalah suatu kondisi yang sangat membahagiakan. Amin. Amin ya. Oke Bapak Ibu sekalian, kita masuk ke tema pertama yaitu selling ya. Nah Bapak Ibu sekalian,
dalam bisnis Melilia, selling itu adalah suatu hal yang sangat penting, ya, sangat penting sekali. Nah, Bapak Ibu sekalian, kenapa selling itu penting? Karena selling ini adalah dasar pengembangan bisnis Anda. Dan selling merupakan langkah efektif untuk mengembangkan dan menstabilkan bisnis Anda. Dengan selling, kita akan mendapatkan omset. Dengan selling, kita akan mendapatkan mitra. Ya kan? Dengan selling, kita akan dapat poin gitu loh. Yang setiap bulan akan diakumulasikan menjadi income Anda gitu loh. Ya. Nah, tetapi memang terus terang Bapak Ibu sekalian, kadangkala orang kalau mendengar kata selling itu seperti fobia gitu ya. Betul nggak? Contohnya ketika Anda kedatangan sales di rumah itu mesti negatif dulu toh pikirannya kan. Ini jualan apa lagi? Betul nggak? Diapain lagi gitu kan? Oke. Memang nggak salah karena di luar sana persepsi orang tentang jualan itu adalah sales door to door gitu loh. Akhirnya orang nggak mau, aduh, aku nggak ada waktu ya kalau harus door to door gitu kan. Aku nggak punya langkah yang panjang gitu untuk sales door to door gitu. Nah itu yang pertama. Persepsi yang kedua adalah orang mengira jualan itu harus memaksa dan mengejar-ngejar gitu loh. Akhirnya mereka defend, mereka nggak mau, aduh sorry lah, aku tuh orangnya nggak tegaan ya untuk ngejar-ngejar maksa orang untuk beli suatu barang dari aku gitu kan. Nah, aku jadi pakai produk aja lah kan gitu. Nah kemudian yang ketiga, orang alergi dengan jualan identik kenapa? Karena memanipulasi gitu loh. Ya memang itu oknum aja, tapi sebenarnya ya, nanti kita akan kasih tahu tidak perlu memanipulasi ya. Kemudian yang keempat, nah ini orang menganggap jualan itu harus pintar bicara sehingga apa? Mereka merasa nggak punya kemampuan. Wah iya, Mbak Diandra hebat karena pintar bicara, banyak bicara gitu kan. Kalau aku sih mah diam aja gitu. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, hari ini kabar baiknya semua persepsi negatif tentang sales ini saya akan patahkan dengan bisnis Melilia. Oke kan? Nah, baik Bapak Ibu sekalian, kita masuk selanjutnya. Tips menjual Melilia adalah sebenarnya di sini kita berbagi pengalaman diri kita sendiri ataupun orang atau konsumen kita. Dan transformasi diri adalah kunci kekuatan bisnis Melilia. Jadi sebenarnya tips atau konsepnya adalah kita cuma cerita saja Bapak Ibu sekalian. Bercerita. Dan saya yakin Bapak Ibu setiap ketemu teman, saudara, kerabat, bahkan sama orang nggak kenal saja, kalau Anda orang yang komunikatif, selalunya ingin kenalan dan ingin cerita, betul nggak? Nah, daripada cerita yang tidak atau malah sampai gibahin orang, ya udah kita ceritakan Melilia aja. Nah, bagaimana caranya? Bu, alhamdulillah loh Bu, saya pakai Melilia nih 1 bulan berat badan saya turun 4 kilo loh. Bahkan saya punya BAB lancar sekali, dulu sulit sekali. Dan cerita aja. Dan saya yakin semua orang punya kemampuan untuk cerita gitu loh. Tinggal mau atau tidak. Nah, dan yang paling penting adalah cerita itu akan menarik ketika diri kita menjadi brosur yang pertama. Itu akan menarik sekali Bapak Ibu sekalian. Ingat, di luar sana orang sudah terlalu banyak ditawarkan tentang konsep kesehatan, apalagi produk kesehatan. Mereka ingin sesuatu yang unik. Nah, uniknya itu adalah apa? Ya jadikan brosur diri kita brosur dulu yang pertama kan gitu. Nah, itu tipsnya. Kemudian Bapak Ibu sekalian, yang paling penting adalah ya kita siapkan alat bantunya. Siapkan alat bantu untuk jualan Melilia. Ya, pertama bisa flip chart atau Bapak Ibu bisa buat brosur gitu ya. Nah, flip chart itu pun nanti bisa macam-macam gitu kan. Kemudian dan yang paling penting adalah ini menggunakan foto kesaksian. Nah, ini sangat penting foto kesaksiannya, foto testimoni. Jadi selain di situ ada foto testimoni Bapak Ibu, di situ juga ada testimoni konsumen Melilia yang lain. Bahkan jadikan itu satu album yang bagus dan menarik gitu loh. Jadi ketika kita cerita, kita kasih kekuatannya ada lewat testimoni gitu loh. Nah, itu yang kita harus lakukan gitu. Bahkan nanti dengan teknologi sekarang Bapak Ibu sekalian, cara menjual itu sangat mudah sekali. Dengan WhatsApp saja Bapak Ibu bisa share gitu kan. Foto-foto tentang Melilia, cerita tentang Melilia, Anda bisa share gitu. Makanya
alhamdulillah hari ini kita fokus selling dengan dua cara, offline dan online gitu loh ya. Media sosial Anda pun kita akan gunakan menjadi tempat jualan, WhatsApp, Instagram, Facebook gitu kan, yang selama ini menurut Anda nggak bisa menghasilkan uang, itu salah besar. Makanya kita akan bahas nanti lebih detail lagi tentang itu bersama coach kita, yaitu Bapak Samsudin Umar ya. Nah, ini cara menjualnya, makanya Bapak Ibu persiapkan dulu ya alat bantu ini. Insya Allah kalau alat bantu ini sudah komplit, kepercayaan diri juga akan naik ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Kemudian prinsip dasar dalam menjual. Yang pertama adalah Bapak Ibu harus pahamkan diri Anda adalah konsumen yang paling penting. Artinya apa? Mulailah dari cerita pengalaman diri kita sendiri. Jangan orang lain, ya. Benar nih Pak, iya kata temanku. Waduh, itu udah salah besar. Tapi itu adalah pengalaman dari diri kita sendiri. Itu yang pertama. Yang kedua adalah pelajari sebanyak mungkin informasi tentang produk Melia inner dan outer. Nah, dan saran yang terbaik adalah belajar sambil bertindak. Jangan cuma belajar aja tanpa bertindak, ya. Anda belajar saja, orang lain belajar sambil bertindak, akhirnya orang lain yang sukses duluan. Nah, makanya dari itu Bapak Ibu sekalian, gunakan ya kesempatan sering konsultasi kepada mentor-mentor Anda yang hebat-hebat itu. Belajar tentang knowledge produk inner dan outer gitu ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah ceritakan pengalaman tentang testimoni. Salah satu power closing itu adalah testimoni Bapak Ibu sekalian. Dan alhamdulillah dengan kekuatan produk Melia, kita punya beragam-ragam testimoni, betul nggak? Baik ya, baik yang hal-hal yang apa ya, mulai dari berat badan, mulai dari masalah wajah, mulai dari masalah kesehatan yang lain, dan itu komplit sekali Bapak Ibu sekalian. Dan itu adalah kekuatan dalam closing ya, dalam penjualan. Nah, kemudian yang keempat adalah mengingat selalu kalau tujuan mengenalkan produk adalah untuk kebaikan konsumen. Nah, gini Bapak Ibu sekalian, jujur saja ya, kalau kita cerita tentang Melia dengan penuh modus, itu kelihatan loh, kelihatan sekali. Tapi ketika Anda cerita ini tulus gitu ya, kita sampaikan bahwa konsep standar hidup sehat Melia ini adalah untuk kebaikan mereka, mereka akan seperti connect gitu loh dengan pikiran dan hati kita gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, satu hal yang perlu digarisbawahi adalah ketika cerita Melia ini Anda jangan ada modus macam-macam gitu. Nothing tulus saja, ini kebaikan gitu aja. Nah, insya Allah mereka akan connect dengan kita ya. Kemudian selanjutnya adalah ketahuilah dulu latar belakang konsumen. Nah, ini juga penting untuk apa? Untuk membangun keakraban. Kadangkala prospek kita orang yang belum begitu dekat dengan kita ya. Kalau kawan baik sih enak, tapi kalau misalnya kita lagi dampingin mitra untuk prospek, kita belum begitu kenal, kita harus tahu dulu latar belakangnya. Misalnya hobinya apa, kerjanya apa gitu kan. Kemudian apalagi ya, bagaimana keluarganya, itu perlu juga kita tahu latar belakangnya. Makanya sebelum prospek, kalau Anda dampingin mitra, tanya latar belakang daripada prospek ini supaya nanti kita bangun keakraban ya. Jangan ujuk-ujuk jadi gini Pak Melia itu begini, itu udah salah ya. Nanti mereka nggak respect dengan kita, nggak ada bedanya kita dengan sales kan gitu toh. Nah, kemudian selanjutnya yang paling penting Bapak Ibu sekalian, dalam selling Melia ini dilarang untuk memaksa, membujuk, bahkan memohon-mohon gitu. Wah, itu nggak boleh. Itu sangat dilarang. Itu sangat dilarang ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, untuk ini Anda perlu tekankan, jangan memaksa, membujuk dan memohonkan. Biar aja mengalir saja. Insya Allah lah, ketika Bapak Ibu tulus, mereka paham kok nanti. Nah, gitu ya. Karena kalau memohon membujuk itu downgrade, nah, itu merendahkan diri kita gitu loh ya. Nah, kemudian, ini yang paling penting Bapak Ibu sekalian, ya hadirlah acara training-training produk Melia, baik yang offline maupun yang online. Harus Bapak Ibu sekalian, karena itu adalah bagian upaya kita menambah knowledge gitu loh ya. Ya alhamdulillah ada wacana dari pemerintah untuk memulai kehidupan baru ya, tapi tetap harus kita jaga kesehatan gitu ya. Offline jalan, online juga jalan gitu ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, setiap ada acara-acara
training, acara demo tentang produk, inner maupun outer, Bapak Ibu harus ikut gitu. Supaya apa? Supaya kita bisa menjawab semua pertanyaan daripada prospek kita. Ingat Bapak Ibu sekalian, mereka sebenarnya bukan tidak membeli, tapi menunda. Apa? Menunda. Karena konsumen itu paling suka menunda. Dan bahan penundaan yang paling besar itu cuma satu. Mereka belum mantap dan belum yakin. Itu aja. Uang ada, tapi mereka belum mantap, belum yakin. Nah, itu ya tugas kita meyakinkan mereka. Nah, oke Bapak Ibu sekalian, jenis-jenis presentasi ya. Nah, ini juga kita perlu pahami ada yang formal maupun non formal. Di offline maupun di online ini juga berlaku Bapak Ibu sekalian ya. Kenapa? Karena yang formal ini kita adakan misalnya yang offline ya, MTT ya itu ya, seminar, bahkan online pun kita ada webinar, itu formal itu ya, formal. Kenapa? Karena di situ ada proses mengundang. Nah, bedanya di situ. Kalau formal, pertama ada proses mengundang, baik offline maupun online. Nah, kemudian yang kedua adalah sama-sama kita melakukan presentasi secara detail. Nah, biasanya kalau presentasi formal ini kita kita fokuskan kepada orang yang kita kenal dulu, karena itu akan lebih mudah untuk mengundangnya gitu ya. Tapi yang belum kita kenal juga boleh, nggak ada masalah ya. Kemudian yang kedua adalah presentasi non formal. Nah, presentasi non formal ini biasanya dilakukan secara santai gitu ya, bahkan secara tidak langsung. Contoh, Bapak Ibu ya selalu konsumsi produk Melia di kalangan umum, itu juga salah satu bentuk presentasi non formal. Bahkan ketika tamu-tamu datang ke rumah ya, Bapak Ibu suguhkan soya, kemudian Bapak Ibu suguhkan apple ataupun 3-in-1, itu pun adalah cara presentasi non formal. Nah, jadi bedanya di situ. Online pun nanti Bapak Ibu bisa lakukan dengan cara apa? Lewat WhatsApp gitu ya, lewat IG, lewat Facebook, itu juga bisa secara non formal gitu loh. Ya. Nah, yang penting Bapak Ibu harus pahami ya, formal dan formal itu semuanya penting. Semuanya penting, catat itu Bapak Ibu sekalian ya. Nah, makanya dan kemarin waktu di 10 langkah sukses, bahkan saya menantang Bapak Ibu untuk membranding diri Anda. Salah satunya apa? Di depan rumah dipasang brosur gitu kan, dipasang spanduk gitu ya, yang ada tulisannya Melia, supaya orang tahu Bapak Ibu adalah mitra bisnis Melia gitu ya. Oke, sampai di sini sudah ada gambaran Bapak Ibu sekalian ya tentang jenis presentasi dan prinsipnya. Nah, tipsnya bagaimana? Tips yang berguna untuk selling di bisnis Melia Bapak Ibu adalah jika Bapak Ibu memiliki foto testimoni pribadi maupun konsumen dan mitra-mitra Anda, nah itu wajib Bapak Ibu bawa kemanapun. Jangan pernah tinggal dari tas Anda. Nah, karena itu salah satu senjata closing yang luar biasa. Nah, kemudian yang kedua, ini yang paling penting nih, jika prospek belum tertarik Bapak Ibu, buatlah janji kedua, ketiga, keempat untuk follow up. Kenapa? Karena saya bilang tadi, konsumen itu karakternya sama, suka menunda. Nah, menunda itu caranya kita lakukan follow up gitu. Dan biasanya mereka banyak keberatan. Nah, makanya Bapak Ibu, ya di sini memang terus terang Bapak Ibu sekalian, salah satu mental yang harus Anda miliki adalah jangan baperan gitu loh. Kalau Bapak Ibu baperan di bisnis Melia susah. Selling itu berhenti gitu. Tapi pokoknya bahagia aja, happy aja, nikmati aja, itu rangkaian gitu loh ya. Nah, follow up kedua belum, ketiga belum. Pokoknya kata Pak Samsudin bilang, sebelum dia menolak, pantang untuk berhenti follow up. Nah, gitu aja. Baik secara lisan maupun secara tulisan di WA ya. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, presentasi non formal dapat digunakan sebagai jembatan menuju presentasi formal. Artinya apa? Kadang-kadang tanpa kita sadari Bapak Ibu sekalian ya, Anda upload foto minum organik di Facebook, di IG, di WhatsApp, atau mungkin di mana gitu ya, akhirnya mengundang orang bertanya-tanya. Nah, itu kan namanya non formal. Tapi pada suatu saat dia kontak Anda, terjadi sharing dan akhirnya terjadi penjualan, nah akhirnya kan jadi formal gitu loh. Nah, nanti kita undang mereka ke acara-acara baik yang offline maupun yang
yang online. Nah, itu maksudnya seperti itu ya. Jadi semuanya saling berkaitan, formal dan non formal. Nah, Bapak Ibu sekalian, contohnya seperti saya kemarin ya, saya pun membuktikan semua. Nah, ini foto toksin saya, foto before after gitu ya. Dan ini sebuah apa ya, sebuah testimoni yang sangat luar biasa. Makanya Bapak Ibu, saya tantang diri Anda 90 hari rajin, rutin, disiplin makan organik. Insya Allah akan berubah, pasti. Nah, itu akan menjadi foto terbaik dalam hidup Anda gitu ya, dan itu senjata untuk prospek. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, power closing produk bagaimana? Nah, ini kadang-kadang sering saya mendapat curhatan dari mitra saya, Pak, saya tuh sudah rajin presentasi, saya sudah saya sudah melakukan cara-cara presentasi yang tepat, tapi kenapa kok tidak ada penjualan gitu loh. Nah, ternyata sepele Bapak Ibu sekalian. Pertama, power closing yang Bapak Ibu harus miliki adalah apa? Stok produk yang lengkap. Nah, ini banyak sekali mitra-mitra kita Bapak Ibu sekalian. Rajin presentasinya oke. Cara presentasinya bagus ya. Komunikasinya hebat. Tapi nggak bawa produk. Kan konyol banget namanya. Dia sudah punya foto testimoni, tapi kemana-mana nggak punya produk. Lah kan nanti aja Pak, kalau ada pesanan baru saya orderkan. Salah Bapak Ibu sekalian. Anda boleh tanya, Pak Ridi sudah sampaikan kemarin ya di materi beliau. Bisnis apapun hari ini ya, semua stok produk di depan atau di belakang. Semua di depan, nggak ada di belakang, termasuk di Melilia. Dan ingat Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sudah punya stok produk, catat ya, berarti Bapak Ibu sudah merencanakan terjadi penjualan. Tapi mohon maaf sekali, ketika Anda tidak punya stok produk, itu Anda sama saja merencanakan tidak ada penjualan. Udah itu saja. Karena semuanya berjodoh. Ya, dalam selling itu ada namanya ilmu perjodohan. Bapak Ibu nggak usah takut. Produk ini pasti laku kok. Ada jodohnya masing-masing gitu loh. Kalau nggak si A, si B, si C, si D, sampai si Z mungkin. Bahkan mungkin Z1, Z2, Z3, pasti akan ada jodohnya. Selama Bapak Ibu mau cerita. Ya, deal ya. Jadi harus punya stok produk. Lengkap, inner, outer. Lengkap. Berapa nilainya? Kemarin saya tantang Bapak Ibu sekalian. Mitra bisnis saya wajib minimal 200 poin. Minimal. Tapi kalau Bapak Ibu mau sungguh-sungguh ya 400 itu lebih bagus. Karena Melilia punya program ya, ministry bisnis ya. Nanti akan ada kelas khusus lagi tuh kalau yang bisnis. Nah, Bapak Ibu sekalian, power closing selanjutnya untuk produk bagaimana? Nah, Bapak Ibu ya, sebagai distributor Melilia, kita harus komunikatif ya. Kita harus bisa menjadi orang yang paling banyak bertanya. Ketika Bapak Ibu sudah presentasi dan itu sudah selesai, ya, jangan diam. Bapak Ibu harus bertanya. Pertanyaan pertama adalah apa? Mohon maaf Pak, Bu, apakah selama ini ada keluhan tentang kesehatan? Itu pertanyaan yang pertama. Kenapa? Karena tugas kita adalah menggali kebutuhan daripada prospek. Nah, itu yang paling penting. Nah, ini pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua adalah, oke Pak, kalau Bapak punya masalah diabetes, ya, tadi saya sudah terangkan bagaimana konsep naturopati ini dengan konsumsi organik, ya. Nanti Anda punya organ di dalam akan bekerja dengan baik, ya. Kemudian nanti banyak testimoni kita juga yang sudah tersolusikan dengan diabetes. Nah, menurut Bapak bagaimana produk kami gitu? Nah, itu juga Bapak Ibu perlu tanyakan lagi. Nggak usah takut. Oke Pak, tadi saya sudah terangkan konsepnya, kemudian testimoninya. Nah, menurut Bapak kira-kira produk kami gimana terhadap keluhan kesehatan Bapak? Itu harus ditanyakan. Insya Allah sih jawabannya, oh bagus juga ya. Oh, bagus nih. Nah, selamat. Kalau dia sudah ngomong kayak gitu, 75% insya Allah akan terjadi transaksi. Insya Allah. Nah, berlanjut lagi pertanyaannya. Nah, gini Pak, saran kami yang terbaik adalah, ya, jika Bapak punya masalah diabetes seperti itu, paling tidak minimal Bapak jalankan program kami 3 bulan. Rajin, rutin, dan disiplin. Itu saran kami, Pak. Nah, kira-kira bagaimana? Bapak bisa menjalankan saran kami untuk 3 bulan ini? Nah,
Jadi kita harus pancing terus Bapak Ibu sekalian. Insya Allah lah, kalau 3 pertanyaan ini Bapak Ibu selalu lakukan, ya, insya Allah akan banyak terjadi transaksi penjualan. Nah, Pak, tapi gimana ya? Kok kayaknya kayaknya berat banget mau ngomong. Iya, karena belum biasa aja. Kalau Bapak Ibu sudah biasa, insya Allah pertanyaan ini akan ngalir gitu loh. Bahkan kemarin sampai saya berikan contoh diri saya sendiri, Pak, Bu. Kalau mereka sampai nggak beli, saya akan selalu tanya, apa Pak pertimbangannya kok sampai belum beli? Saya pengen tahu, karena saya ingin belajar. Barangkali ada hal-hal yang itu perlu saya tambahkan pengetahuan itu. Jadi sebagai penjual, Bapak sekalian, kita harus rendahkan ego. Ego ini harus kita rendahkan. Tenang, santai aja, ya. Itu cara closing produk. Oke ya. Ada gambaran Bapak Ibu sekalian, cuma 3 saja pertanyaannya, nggak banyak-banyak kok. Insya Allah Bapak Ibu bisa laris manis jualannya. Amin. Nah, kemudian, ini juga pastikan Bapak Ibu sekalian ingin mereka juga menjadi member Anda, betul nggak? Nah, kenapa Bapak Ibu sekalian? Jangan asik jualan retail saja, ya. Bapak Ibu harus memikirkan bagaimana mereka kita ikat untuk jadi customer VIP kita. Nah, makanya bahasa yang selalu saya sampaikan, begini Pak, saran saya, ya, jadilah konsumen spesial Merilia, dan nanti Bapak Ibu bisa registrasi. Syaratnya lampirkan foto kopi KTP, dan nanti ada formulirnya. Pak, Bu, bisa saya lihat KTP-nya? Nah, itu pertanyaan pertama. Nah, jadi kita sampaikan, Bapak Ibu, saran kami jadilah konsumen spesial di Merilia. Nah, kemudian yang kedua adalah, Bapak Ibu, ya, gimana formulirnya bisa saya tuliskan kan? Dan kebetulan Pak, kalau hari ini registrasi, nanti Bapak akan kami kasih free 1 soya. Kita kan masih ada program toh, kit soya toh. Nah, jadi bahasa ini bahasa yang magic untuk mereka. Makanya Bapak Ibu sekalian, saran saya, mumpung masih ada kit soya, stok sebanyak mungkin. Kenapa? Karena ini power closing. Percaya saya, kalau Anda lakukan bertanya yang nomor 2 ini, banyak mereka yang akan jadi member. Ya, 100.000 dapat soya bro, kan untung banget, betul nggak? Makanya habisin stok di kantor, di store dealer, kit soya ini, ya. Nah, jadi ini power closing untuk dapat member. Kenapa? Karena gini Bapak sekalian, distributor Merilia ini kan bertambah terus. Kalau Anda nggak ikat mereka, barangkali konsumen Anda punya teman, saudara, kerabat, tetangga, dan lain-lain, dia member Merilia. Karena dia dekat dengan mereka daripada Anda, maka kebanyakan mereka akan beli dengan teman dekatnya, betul nggak? Bukan dengan kita. Tapi ketika dia sudah jadi member, dimanapun dia beli produk Merilia, poin itu akan jadi poin grup kita, kan gitu maksudnya. Nah, makanya harus diikat segera mungkin ya. Kalau saya sih, ketika dia sudah repeat order 2-3 kali, saya akan tawarkan ini. Bahkan kalau misalnya saya lihat beliau ini potensi, maka sejak awal saya langsung sampaikan pertanyaan ini. Itu, jadi kita harus bisa melihat ya potensi mereka. Nah, kenapa tidak bisa jualan? Nah, ini kadang-kadang pertanyaan ini keluar kan dari mitra-mitra kita, no? Nah, kenapa tidak bisa jualan? Sebenarnya bukan tidak bisa jualan, tetapi belum tahu bagaimana caranya, Bapak Ibu sekalian. Pertama, kebanyakan adalah waktu dan tempat tidak sesuai. Baik offline maupun online, Bapak Ibu sekalian, Anda harus tahu waktu-waktu mana yang itu cocok untuk kita presentasi. Nah, contoh ya, kalau offline, Bapak datang ke kantor mereka misalnya ya, pukul 9, pukul 10. Nah, itu konyol. Kenapa? Karena jam sekian itu orang kerja itu sedang sibuk-sibuknya, betul nggak? Nah, terus jam berapa? Ya kalau bisa pas makan siang, itu juga boleh, atau pas istirahat gitu ya. Nah, tempatnya juga Anda harus lihat ya. Jangan maksakan ketemu mereka di kantor atau di tempat mereka beraktivitas, itu juga membuat Anda tidak akan bisa jualan gitu ya. Nah, seperti itu. Kemudian yang kedua, ya, yang paling bagus bagaimana? Tempat paling bagus kita prospek adalah di rumah. Nah, mudah-mudahan nanti dengan wacana new normal itu kita bisa mulai kembali, tapi dengan standar protokol kesehatan loh ya Bapak Ibu ya.
Nah, kemudian yang kedua, cara penyampaian tidak menarik. Nah, ini biasanya sering terjadi bagi mitra-mitra baru di Melia. Nggak apa-apa. Ini semua adalah perkara jam terbang saja. Tapi selama Bapak Ibu punya testimoni diri yang hebat, yakin Bapak Ibu sekalian, kepercayaan diri Anda untuk cerita itu akan keluar dengan sendirinya loh. Nah, jadi Anda latih terus lah ya, presentasi, latih terus, lakukan setiap hari baik online maupun offline ya. WhatsApp juga kita ada telepon yang gratis, udah telepon aja mereka ya. Nah, kemudian yang ketiga adalah kepribadian. Nah, ini juga penting Bapak Ibu sekalian ya. Nah, ketika Anda ketemu orang, nah, kita harus jaga penampilan yang baik, yang bagus ya. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, kami selalu menyarankan minumlah organik Melia Inner Outer setiap hari. Supaya apa? Kepribadian kita ada keluar auranya gitu loh. Inner dan outer. Kemudian yang keempat, nah prospek tidak punya uang. Kemarin siapa yang tanya saya lupa. Pak, kalau nggak punya uang gimana? Ya sudah, berarti ceritanya selesai. Tapi kita bisa doakan. Dan insya Allah akan berlanjut. Oh ya udah nggak apa-apa Pak, Bu. Kalau sekarang belum punya uang, ya saya doakan nanti rezekinya lancar, rezekinya banyak. Nah, nanti ketika Bapak Ibu sudah punya anggaran, nih kartu nama saya, silakan kontak. Saya siap sewaktu-waktu untuk mengantarkan produk ini. Nah, itu ya, Bapak Ibu sekalian. Kemudian selanjutnya, nah kurang pengetahuan tentang produk. Nah, kadang-kala Bapak Ibu sekalian, ya, konsumen kita itu dia punya standar pengetahuan lebih tinggi dari kita. Sering terjadi di lapangan apa? Mereka banyak bertanya, betul nggak? Dan ketika mereka banyak bertanya, kita nggak bisa jawab. Nah, itu konyol juga. Konyol juga. Bahkan kadang-kadang mereka sampai, mohon maaf ya, menyepelekan kita gitu. Bahkan mohon maaf, bisa saja sampai melecehkan kita, betul nggak? Itu juga terjadi ketika awal-awal saya di Melia. Nah, bayangkan Bapak sekalian, kalau saat itu saya baperan, ya rampung, nggak jadi seperti ini. Tapi saat itu saya belajar, oh ya berarti saya masih banyak kurang. Ya udah. Nah, makanya Bapak Ibu ya tambahkan semua pengetahuan tentang Melia seluas-luas sebanyak-banyak mungkin ya. Nah, kemudian selanjutnya adalah membantah pendapat prospek. Nah, ini kadang sering terjadi juga Bapak Ibu sekalian. Debat kusir antara kita dengan prospek. Nah, contoh, kita bicara tentang organik. Kadang-kadang ya ini prospek kita dia nyeletuk gitu loh. Kan sama aja Pak ini organik dengan yang lain gitu. Nah, karena saya tahu juga di Indonesia organik kayak gini-gini. Nah, itu Anda jangan bantah. Caranya bagaimana? Jawabnya secara ilmiah. Memang betul Pak, organik seperti itu adanya, memang adanya seperti itu. Kenapa? Karena di dunia ini organik diklasifikasikan menjadi 5 bintang. Bintang pertama seperti ini. Nah, itu Anda kasih alasan yang ilmiah gitu loh, bukan debat kusir. Oh nggak bisa Pak, itu bukan organik. Organik itu ya Melia. Anda nggak bisa. Anda kalau jadi debat kusir, udah orang nggak akan respect. Makanya di situ kita perlu knowledge untuk menjawab secara ilmiah ya. Kalau perlu nanti Bapak Ibu edifikasi ya, mungkin mentor Anda, mungkin perusahaan ini. Jadi jangan membantah ya. Kalau udah mepet pentok, yaudah iyakan aja gitu aja ya. Nah, power closing Bapak Ibu sekalian, pertama Anda harus berani. Ingat Bapak Ibu sekalian, berani itu lahir batin loh ya. Lahir batin loh. Jangan fisiknya berani, ya, fisiknya berani tapi lahirnya nggak berani. Contohnya apa? Presentasi sudah menggebu-gebu, tapi ketika closing, nah, pakai asumsi lagi. Kira-kira orangnya beli nggak ya? Mau nggak? Aduh, udah sulit. Jadi beraninya lahir batin. Nah, harus percaya diri, ya. Nah, ini percaya diri. Nah, percaya diri itu Bapak Ibu sekalian, ya, bukan berarti kita ngotot, bukan maksa, bukan. Tapi secara penyampaian itu kita mampu, secara komunikasi kita bagus, dan kita punya aura itu bisa connect dengan mereka gitu loh. Itu percaya diri, ya. Kemudian tegas dan lugas. Nah, ini usahakan Bapak Ibu sekalian, Anda ngomongnya itu tertata, tap. Jangan, mohon maaf nih ya, mungkin saking semangatnya nyerocos saja, itu juga nggak bagus gitu loh. Tapi tegas dan lugas. Intonasi Anda harus atur.
jangan tegang terus ya, tapi harus diatur naik turun gitu ya. Nggak apa-apa, itu semua jam terbang kok ya. Yakin, nah itu. Ingat, ini sangat penting. Yakin ini jujur, dimensinya adalah dengan Sang Pencipta, betul nggak? Makanya Pak Arifi bilang kemarin, sesungguhnya Allah mengikuti prasangka hambanya. Makanya ketika kita keluar rumah sudah yakin, Bismillahirrahmanirrahim, hari ini aku mau berjuang ya Allah, mudahkan langkah itu. Udah gitu, yakin ya. Kemudian, nah Bapak Ibu sekalian, jadi inilah 4 power closing yang Anda Bapak harus lakukan. Yakin ya. Nah, dan sebagai penutup Bapak Ibu sekalian, di tema selling ini adalah ya, di tema selling ini Bapak sekalian, seorang pakar, seorang ahli saraf dalam penelitiannya menyampaikan bahwa untuk sebuah keahlian Bapak Ibu minimal harus punya 10.000 jam terbang. Nah, jadi kalau Bapak Ibu mau ahli presentasi, ya setiap hari Bapak Ibu lakukan terus sampai 10.000, insya Allah Anda akan jadi juara presentasi Melilia. Nah, tapi saya yakin lah ya, kalau di Melilia belum sampai 10.000 pun Anda sudah mahir kok nanti ya, karena yang kita sampaikan nggak sulit kok, mudah. Nah, mungkin tema selling dari saya cukup demikian dulu Bapak Ibu sekalian ya, dan ini saya kembalikan lagi kepada Bu Novi ya. Okay. Kalau ada kata-kata yang salah, mohon maaf Bapak Ibu sekalian, nanti kita jeda barang 2-3 menit karena kita punya materi skill yang kedua yang nggak kalah hebat, yaitu sponsoring. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Teddy atas penjelasannya. Sama-sama, ya, selling menjadi satu yang menantang ya, challenge ya, bukan satu lagi yang menakutkan, karena kita tadi sudah dapat gambaran bahwa selling itu adalah nyawanya bisnis. Jadi kalau kita nggak punya nyawa, ya gimana mau bisnis gitu kan, gimana bisnis ini akan hidup. Sehingga yang perlu kita perhatikan adalah bagaimana menghidupkan skill selling, kemudian menghidupkan rasa selling itu di dalam diri kita, dan juga meninggalkan trauma-trauma tentang bagaimana tanggapan orang lah, tanggapan negatif orang tentang selling itu sendiri ya. Nah, menarik ini tadi yang disampaikan Pak Teddy, tadi ada non formal, ada formal ya. Hebatnya di Melilia, dari non formal aja sudah bisa jadi terjadi penjualan gitu, sudah jadi omset, bahkan mungkin lebih banyak kepada hal-hal yang non formal ya, karena kita bercerita tentang diri kita, tentang pengalaman kita. Nah, kira-kira dari teman-teman yang mendengarkan penjelasan tadi, ada yang ingin mau ditanyakan? Silakan. Ya, silakan. Ya, mungkin bisa di-unmute dulu ya, Pak. Oh ya, oke. Okay. Silakan. Enggak, silakan aja yang mau tanya di-unmute. Ya, di-unmute ya yang mau tanya ya. Ya, silakan. Oke, adakah teman-teman yang ingin bertanya? Atau sudah paham semua nih ya? Tinggal nanti di lapangan. Kalau belum ada, saya tambahkan sedikit Bapak Ibu. Okay. Jadi nanti ketika kita belajar tentang online marketing, itu sama juga kita bisa lakukan selling. Bahkan asiknya kalau online marketing itu kita bisa lakukan kapanpun gitu ya. Tetapi memang kebiasaan itu paling tidak Anda bisa lakukan dengan cara update status di WhatsApp, di Instagram, di Facebook ya, dengan produk, dengan gambar produk Melilia, dengan chatting-chatting yang nanti kita arahkan gitu. Insya Allah lah kalau Anda lakukan sehari 3 kali untuk melakukan update status itu juga cara selling yang efektif. Nah itu Bu Novi. Ya. Silakan kalau ada yang mau tanyakan lagi. Silakan, mungkin ada yang punya pengalaman menarik dari nggak bisa selling, kemudian dari jago selling atau ketagihan selling ya. Monggo silakan. Mbak Gadis sekali mau cerita nih. Oke, silakan. Iya, Bu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu ratu selling kayaknya nih ya. Silakan sharing kepada teman-teman. Enggak, ini mau tanya Bu Novi. Semisal nih, kayak contoh misalkan saya ibu rumah tangga. Ibu rumah tangga yang mau berbagi tentang Melilia atau enggak pengalaman tentang Melilia, tapi keterbatasan teman kita
terus keterbatasan kerja di luar, misalkan nggak punya pekerjaan di luar tapi di rumah tangga saja, untuk menambah menambah kontak itu kan sangat kecil kemungkinan juga untuk nambah kontak dari teman ke teman, kan begitu ya? Ya, karena interaksi keluar juga kurang ya. Bagaimana ke Pak Teddy juga mungkin ada saran bagaimana cara kita memberi pandangan kepada ibu rumah tangga yang bisa menambah kontak di HP-nya, begitu. Mungkin bisa minta saran dan pendapat juga untuk buat kepada Pak Teddy sama Bu Novi juga mungkin punya ide. Terima kasih. Terima kasih Mbak Gadis. Silakan Pak Teddy. Iya, oke, pertanyaannya bagus banget dan itu memang pertanyaan yang hampir setiap mitra-mitra saya sampaikan ketika bicara tentang keterbatasan ya. Tapi gini Bapak Ibu sekalian, kita perlu pahami bahwa dalam kehidupan sosial itu ya sebenarnya tidak ada yang namanya keterbatasan. Tinggal kreativitas kita mau atau tidak. Jadi begini, apapun profesi Anda ya, selama kita berinteraksi secara sosial, maka kesempatan menambah daftar nama itu besar. Contoh begini, nih, saya di sini punya prospek 51 orang. Ini 51 orang prospek saya nih. Saya presentasi ke Bu Novi, ke Bu Diandra, ke Pak Habib, dan lain-lain ya. Nah, mereka akhirnya membeli produk kepada saya. Jadi konsumen saya. Cuman satu saja Bapak Ibu sekalian yang Anda harus lakukan. After sale, atau Anda gali daftar nama mereka yang lain. Bu Novi, Ibu kan sudah pakai produk cocok nih. Dan saya yakin, ada kan teman Ibu yang butuh produk Melilia? Ada. Oke, kalau ada Bu, kira-kira saya boleh minta 3 aja daftar namanya. Oke, 3. Dari 3 itu ada Pak Arif, Bu Desi, kemudian ada Mbak Gadis itu. Nah, ketika mereka bertiga beli produk, akhirnya apa yang terjadi? Ada interaksi sosial, betul nggak? Dan akan saya tanyakan lagi, Mbak Gadis, kira-kira Mbak punya teman kan yang butuh produk Melia, mungkin punya masalah dengan berat badan atau dengan kulit yang kusam. Ada kan Mbak Gadis? Ada. Pasti ada. Artinya apa? Saya nggak percaya kalau daftar nama itu akan habis. Saya tidak percaya. Cuman masalahnya Anda mau nggak menggali itu? Menggali dari konsumen Anda, menggali daripada mitra Anda. Bahkan prospek Anda yang belum beli pun Anda bisa gali. Contoh. Mbak Diandra adalah prospek saya. Mbak Diandra belum beli nih. Apapun alasannya, keterbatasan. Oke Pak Habib. Oke, keterbatasan apapun gitu ya. Mungkin nggak punya uang atau belum yakin. Oke, nggak apa-apa Mbak Diandra. Sekarang saya mau tanya deh. Kalau Mbak Diandra belum beli, kira-kira menurut pandangan Mbak, ada kan teman Mbak yang butuh produk ini ya? Nah, yang nggak beli saja bisa kita gali daftar namanya Bapak Ibu. Nah, masalahnya kita mau atau tidak, itu saja. Oke, jadi keterbatasan itu jangan menjadi sebuah halangan. Tapi keterbatasan itu membuat kita lebih kreativitas. Apalagi sekarang Bapak Ibu, Anda sangat dimudahkan adanya offline dan online. 13 tahun yang lalu saya memulai bisnis Melia, Facebook belum zaman. Bahkan yang namanya internet masih mahal sekali. Handphone aja masih yang jadul-jadul gitu kan. Sulit kita berinteraksi. Tapi sekarang wow, apalagi coba. Kemudahan yang Melia berikan, online purchase ya, adanya 1 juta free ongkir seluruh Indonesia itu sangat memudahkan. Nah, tinggal kita mau nggak melakukan itu. Mungkin gitu Mbak Gadis. Ya, jadi memang ibu-ibu kalau mau menjalankan bisnis, selain dia punya kekuatan, ketelatenan, dia harus bisa berani keluar dari zona nyaman dia, Pak Teddy. Betul. Karena memang kalau ibu rumah tangga aja, temannya lebih sedikit dibanding mungkin ibu bekerja ya, atau ibu yang memang sudah punya bisnis yang lain gitu. Tapi jangan khawatir, ibu rumah tangga yang pekerjaannya cuman misal nganter anak ke sekolah gitu. Kalau anaknya 3, itu sudah ada komunitas 3 orang tua murid kan. Belum nanti ada ibu teman pengajian, komunitas PKK, komunitas senam gitu ya, ibu-ibu yang selalu belanja bareng gitu. Nah, sebenarnya ada banyak komunitas yang bisa kita garap. Hanya saja memang perlu
keberanian kita untuk memulai komunikasi baru, percakapan baru untuk hal-hal yang, karena kan berbeda ya, kalau kita ngobrol hal-hal lain itu mungkin biasa, tapi ketika kita menjurus pada satu tujuan, menceritakan satu kebaikan kepada orang, itu memang perlu keberanian tersendiri. Jadi menurut saya, ibu-ibu nggak usah khawatir, apalagi bapak-bapak ya yang bisa kemana-mana cari teman ya, akan selalu banyak calon konsumen yang bisa kita gali dari lingkaran pertama kita, dari saudara-saudara dulu, temennya saudara gitu ya, dan segala macam insya Allah. Gitu mungkin ya. Ya, terima kasih Bu Novi, Pak Teddy. Berarti untuk ke ibu rumah tangga kita lebih semangatin lagi untuk menggali, mungkin minimal meminta relasi pertama untuk minimal 3 kontak ya. Begitu, 3 kontak dulu, iya. Oke. Baik, ya. Ada yang lain teman-teman? Kalau tidak kita akan sambung ke materi selanjutnya tentang sponsoring. Ya, kita lanjut dulu aja, Bu. Oke, silakan Pak Teddy. Oke, baik Bapak sekalian, mudah-mudahan nggak bosan ya dengan saya, nggak bosan dengan belajar. Ya kalau bosan, ya saya doakan semoga nggak bosan gitu aja lah ya. Karena saya kehabisan kata-kata, ketika mau sukses Anda bosan belajar, saya kehabisan kata-kata gitu ya. Nah, oke Bapak sekalian, kita mulai lagi dengan sesi yang kedua adalah sponsoring ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, sponsoring itu sangat penting di bisnis Merilia. Penting sekali Bapak Ibu sekalian, bahkan saking pentingnya ini juga menjadi sebuah hal yang keharusan Bapak Ibu jalankan ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis Merilia ada 2 istilah yang kelihatannya sama tapi sebenarnya berbeda, yaitu rekrut dan sponsoring. Apa persamaan dan perbedaannya? Nah, kita lihat Bapak Ibu sekalian. Persamaannya adalah ketika Anda presentasi ya, maka akan terjadi yang namanya rekrut dan sponsoring. Anda dapat mitra baru, baik konsumen maupun mitra bisnis, ya kan? Nah, jadi persamaannya adalah rekrut dan sponsoring sama-sama Anda lakukan presentasi, betul nggak? Kan nggak mungkin tiba-tiba orang datang ke rumah minta dipresentasikan, nggak mungkin, karena Anda lakukan dulu gitu ya. Nah, kemudian mereka bergabung, sama-sama bergabung. Anda presentasi, rekrut bergabung, sponsoring bergabung. Nah, apa perbedaannya Bapak Ibu sekalian? Adalah ketika mereka bergabung, banyak di antara kita meninggalkan mereka. Jadi kemampuannya cuma bisa rekrut aja. Nah, kalau sponsoring beda. Ketika Anda punya mitra baru, baik itu konsumen maupun nanti dia mau bisnis, ya, Anda harus bina mereka. Anda harus bimbing mereka. Anda harus latih mereka. Nah, itu bedanya rekrut sama sponsoring. Pertanyaannya sekarang adalah sederhana. Mohon maaf, skill Bapak Ibu ada di rekrut atau di sponsoring? Itu yang paling penting. Nah, ya, kebanyakan mitra-mitra kita skillnya baru pada rekrut saja, belum kepada sponsoring. Makanya bisnisnya stagnan. Caranya gimana? Nah, caranya kemarin saya sudah katakan, Bapak Ibu mau belajar, mau diajarkan, dan mau mengajarkan. Udah itu. Supaya apa? Supaya Bapak Ibu ketika punya mitra baru yang bergabung, bisa membina, membimbing, dan melatih mereka. Jadi itu bedanya. Ya. Nah, kalau Anda mau sukses di bisnis Merilia, skill Bapak Ibu harus menjadi seorang yang sponsor hebat. Nah, itu catat Bapak Ibu ya. Kemudian, nah ini contohnya nih, contoh ya, kalau nggak salah di grup ini ada Pak Agus Wantoro ya. Nah, saya contohkan Pak Agus. Nah, Pak Agus mitra baru saya. Nah, saya misalnya sponsori si A. Kebetulan A juga ya. Agus, Pak Agus. Oke, sebagai sponsor yang bertanggung jawab, nah, saya akan bilang sama Pak Agus. Pak Agus mau sukses di Merilia? Iya, yakin. Oke. Nah, oke Pak. Kita akan buat kesepakatan. Saya akan dampingi Anda efektif, efisien 12 kali. Caranya bagaimana? Jadi, 3 pendampingan pertama Pak Agus, tugas Anda adalah mengamati cara saya presentasi, cara saya closing. Bisa Pak Agus? Bisa, misalnya. Tapi handphone harus silent. Mata harus fokus ke saya. Ya, jangan kemana-mana. Jadi tugas Pak Agus, 3 pendampingan pertama,
Amati cara saya presentasi, amati apa yang saya sampaikan, amati body language saya. Presentasi dan closing. Oke. Ketika sudah 3 kali saya dampingi Pak Agus, maka pertemuan 3 yang kedua adalah apa? Nah, Pak Agus, Bapak kan sudah mengamati saya nih, ya. Nah, sekarang sudah waktunya Bapak belajar. Belajar apa? Belajar presentasi yang sudah saya lakukan. Nanti saya yang akan closing. Bisa Pak Agus? Bisa. Oke, silakan Pak Agus. Nanti saya bantu ya di belakang ketika Bapak presentasi. Oke, nah, Pak Agus presentasi nih. Dan Bapak Ibu, saran saya adalah Anda meniru saja cara presentasi mentor Anda. Udah tiru saja. Nggak usah buat-buat, nggak usah ditambah-tambah ya. Karena yang ditambah itu belum tentu benar gitu loh. Udah tiru aja, plek gitu. Ya. Nah, nanti saya yang closing. Oke. 3 pendampingan kedua selesai. Nah, berarti Pak Agus sudah mengamati berapa hal? Sudah 2 kan? Pak Agus mengamati saya presentasi dan cara saya closing. Nah, sekarang di pertemuan 3 ketiga adalah, nah Pak Agus, sekarang kita dibalik lagi loh. Saya yang presentasi, nanti Pak Agus yang closing. Kan Pak Agus sudah melihat saya 2 kali cara closing. Bisa ya Pak Agus ya? Bisa. Oke, silakan. Nah, nanti saya bantu Pak. Pokoknya Bapak dulu yang closing, nanti saya bantu. Nah, tapi tolong Bapak Ibu sekalian, dalam proses pendampingan ini, Anda jangan mematahkan di depan prospek dia. Ya biasa kalau di awal-awal pletot-pletot nggak apa-apa. Nanti pembenahannya setelah selesai, kalau bisa dengan bahasa yang gentle, tidak menjatuhkan gitu ya. Nah, oke. 3 pendampingan ketiga sudah kita lakukan. Nah, berarti sudah 9 kali nih, betul nggak? Nah, 3 pendampingan yang keempat, waktunya Pak Agus melakukan semua. Nah, Pak Agus, Bapak sudah bisa loh. Bapak sudah dapat semuanya loh. Cara presentasi dan cara closing. Nah, makanya yang ketiga, pertemuan keempat ini adalah silakan Bapak yang presentasi sekaligus Bapak yang closing. Kasih kesempatan. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian, insya Allah nih, kalau mereka benar-benar antusias dalam menyerap, dalam belajar, 12 kali itu sebenarnya sudah cukup mereka untuk belajar. Sudah cukup sebenarnya. Nah ya, kalau 12 kali sudah didampingi belum bisa, nah ini orang pasti bermasalah nih. Bermasalah. Tapi ya, kita kasih kesempatan lagi nggak apa-apa. Tapi jangan didampingin terus, karena nggak ada kesempatan dia untuk belajar, betul nggak? Ingat, mau belajar, ya, mau diajarkan, dan mau mengajarkan. Itu prinsipnya. Nah, akhirnya apa? Setelah 12 kali, akhirnya Pak Agus pun sudah mulai berani praktek. Nah, selamat. Nah, jadi ini adalah pola duplikasi yang sering saya lakukan kepada mitra-mitra saya. Makanya Bapak Ibu, sebagai sponsor yang bertanggung jawab, Anda harus tekan kontrak berapa pertemuan minimalnya? 12 kali. 12 kali, nggak ada pilihan. Dan mitra kita pun dipastikan harus mau. Kalau nggak mau ya berarti mereka nggak mau sukses, gitu aja. Oke? Ya, ini cara sponsoring yang benar dan tepat. Ingat Bapak Ibu sekalian, ada 2 momen penting dalam sponsoring. Pertama adalah mitra atau prospek menangkap visi yang Anda sampaikan dan mengambil keputusan. Dan yang kedua adalah distributor memahami cara bagaimana mereka meraih impian. Nah, apa maknanya Bapak Ibu? Saya selalu membiasakan kepada tim saya di awal kita bicara tentang visi misi Melia dulu. Karena itu adalah fondasi dasar untuk menanamkan mindset dan keyakinan. Itu yang paling penting. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, banyak orang bertanya ke saya, Pak Teddy kenapa kok masih bertahan di Melia? Sudah 13 tahun lebih. Jawaban saya sederhana. Karena saya suka dengan visi misi Melia. Itu saja. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, pertama sekali yang Anda harus bahas adalah visi misi Melia. Kemudian yang kedua, nah ini yang paling penting. Bagaimana Anda menggali mitra baru Anda tentang impiannya. Dari hal yang paling dasar saja. Kebutuhan. Anda bisa tanyakan,
Pak, Bu, kira-kira hari ini kebutuhan apa yang belum Bapak Ibu dapatkan? Silakan, Anda harus gali dan kasih tahu bagaimana cara membuat impian tadi. Kan kemarin kita sudah belajar toh dari mentor hebat kita Pak Haji Rifi toh. Bapak Ibu ajarkan mereka cara membuat impian dan insya Allah Bapak Ibu sekalian, saya amati mitra baru Melia ataupun mitra baru Anda yang sudah berani membuat impian dengan dream book, itu mereka sebenarnya calon tim hebat Anda. Tinggal bagaimana perlakuan Bapak Ibu terhadap mereka, ya. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, ingat catatannya adalah distributor baru akan menyerah jika Anda tidak membuatnya benar-benar paham bagaimana cara meraih impian. Nah, makanya Bapak Ibu, please banget, jangan sepelekan materi impian yang Pak Rifi katakan, Pak Rifi sampaikan kemarin. Karena itu adalah salah satu tonggak kekuatan yang membuat Anda bertahan atau berhenti di Melia. Percaya saya. Oke? Ya, kayaknya besok ya. Tanggal berapa tuh ngumpul buku impian Bu Novi? Saya lupa. Hari Minggu ya. Hari Ahad ya? Hari Ahad ya. Oke ya. Masih ada waktu Bapak Ibu membuat dream book ya. Ingat, dream book itu proposal kita untuk Allah pencipta kita ya. Nah, kemudian 4 fase kegagalan distributor. Nah, ini paling penting Bapak sekalian. Sebagai seorang sponsoring, Bapak Ibu harus tahu nih. Kebanyakan mitra-mitra baru join di bisnis ini, wah semangatnya menggebu-gebu, betul nggak? Tetapi apa yang terjadi? Ketika di lapangan, dia mulai menemui hambatan, rintangan. Akhirnya apa? Kadangkala pikirannya jadi berubah. Ternyata tantangannya luar biasa ya. Waduh, kok seperti ini ya? Apalagi kalau misalnya ketika dia prospek 3 kali, 5 kali kok belum ada penjualan. Nah, kalau dia nggak benar-benar kuat impiannya, nah itu sudah mulai tuh terganggu pikirannya, betul nggak? Akhirnya apa? Ketakutan telah menjadi hal yang besar daripada impiannya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ini harus kita pahami. Dan akhirnya apa? Ketika mereka sudah takut, ya, dan itu lebih besar daripada impiannya, kebanyakan mereka akhirnya menyerah. Nah, Bapak Ibu sekalian, saya kasih tahu kepada Anda, di bisnis Melia ini ya, Bapak Ibu nggak perlu takut, karena nggak ada resikonya kok. Kalaupun ada cuma 1 ditolak aja kok, itu aja kok. Dan resiko itu sangat, menurut saya sangat rasional. Nggak ada orang yang nggak pernah ditolak, betul nggak? Tapi insya Allah, dengan ilmu follow up yang bertubi-tubi, penolakan itu akan menjadi sebuah apa? Sebuah jamu, kalau menurut saya. Jamu itu pahit, tapi menyehatkan, betul nggak? Nah, jadi kalau Bapak Ibu kok ditanya pernah ditolak, enggak, ya berarti jawabannya sebenarnya Anda nggak pernah prospek, gitu aja. Gitu ya. Nah, Bapak Ibu sekalian, ketika mereka sudah takut gitu, Anda harus sering-sering kontak. Kalau perlu, buat janji ketemu dengan mereka. Untuk apa? Mericas. Nah, pikiran itu, ayo kita diskusikan lagi atau kita sharingkan lagi. Ingat Bapak Ibu sekalian, untuk merubah hayalan menjadi impian, impian dan menjadi komitmen, dan komitmen menjadi kesuksesan, maka impian harus lebih besar daripada dan kuat daripada ketakutan. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian ya, salah satu cara gila impian itu akan jadi besar di dalam diri Anda dan menggerakkan alam bawah sadar Anda adalah apa? Harus divisualkan. Letakkan gambar impian itu apa? Di tempat yang Anda sering lihat. Contoh, di kaca rias, di meja kantor Anda bekerja, dimanapun boleh. Bahkan qadarullah Bapak sekalian, saya pernah temukan ya buku gambar impian mitra saya itu di mana coba? Di kamar mandi. Luar biasa. Ya qadarullah, dengan cara seperti apa? Dia dua bulan saja jadi SM. Padahal mohon maaf, beliau dari latar belakang yang biasa saja. Tapi karena impiannya kuat, 2 bulan bisa jadi manajer. Luar biasa. Sampai kamar mandinya aja ditempel tuh gambar impiannya. Wah, luar biasa ya. Nah, ini fase kegagalan. Makanya Anda harus cermati. Harus cermati ya. Supaya apa? Supaya Anda tidak mendapatkan mitra Bapak Ibu menyerah. Nah, syarat utama dan mutlak membangun jaringan yang kokoh adalah semuanya punya impian yang kuat. Dan yang kedua, ini yang paling penting, melakukan aktivitas prospek Melia atau apapun yang berhubungan dengan Melia minimal 15 jam per minggu. Ini kalau offline. Kalau online bagaimana? Kalau online lebih gila lagi, bisa setiap saat.
Anda bisa update status di Facebook, mungkin bisa lebih dari 3 kali sehari, di WhatsApp juga seperti itu, betul nggak? Semakin sering Bapak Ibu lakukan hal-hal yang berkaitan dengan Merilia, maka Bapak Ibu sekalian akan semakin dekat dengan kesuksesan itu saja. Nah, ini yang paling penting ya. Nah, dua syarat utama. Makanya Bapak Ibu harus sibuk di sini. Kalau nggak sibuk nanti Anda nggak akan bisa punya kemampuan untuk melakukan itu ya. Nah, ingat Bapak Ibu sekalian, masa kritis seseorang distributor baru adalah 2 minggu pertama. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Ya, karena bertahan atau tidaknya seorang distributor baru dalam bisnis tergantung bagaimana dia merubah kebiasaan. Nah, penting Bapak Ibu sekalian. Orang sukses itu kan ada kebiasaan, betul nggak? Orang sukses itu punya kebiasaan. Dan kebanyakan orang sukses punya kebiasaan tidak seperti orang kebanyakan, betul nggak? Nah, di bisnis Merilia pun, apa kebiasaan yang harus kita lakukan, Bapak Ibu sekalian? Ini yang paling penting nih. Harus dirubah. Dan merubah kebiasaan mudah apa sulit? Jujur. Sulit. Sulit ya. Tapi nggak apa-apa. Ketika Anda lakukan terus-menerus minimal 90 hari, itu akan berubah menjadi sebuah kebiasaan. Apa yang harus kita rubah kebiasaan? Pertama adalah, kebiasaan menonton TV. Nah, apalagi dengan masa pandemi kayak gini, saya yakin waktu Anda akan banyak di rumah, betul nggak? Dan kebanyakan teman Anda di rumah adalah apa? TV. Dirubah Bapak Ibu sekalian. Kebiasaan menonton TV tadi, membaca buku Merilia, brosur-brosur, kemudian Anda buat chatting online lewat Facebook, lewat WhatsApp, lewat IG. Anda harus lakukan gitu. Kenapa? No PV on TV. Betul nggak? Nggak ada poinnya ya Pak nonton TV ya Pak ya? Yes, no PV. Nggak ada poin di TV itu. Bapak Ibu nonton sampai bagaimanapun nggak akan dapat poin, betul nggak? Tapi kalau Anda rubah kebiasaan tadi ya, mengurangi nonton TV dengan update status lah, insya Allah itu akan jadi PV. Setuju? Setuju. Nah, kemudian yang kedua, nah biasanya nih kalau udah pulih ya semuanya, pulang kerja ke rumah langsung istirahat. Nah, kalau bisa Bapak Ibu sekalian rubah kebiasaan tadi, atur waktu juga ya, mungkin sepekan 2 kali atau 3 kali pulang kerja, pamit istri ya, untuk lakukan prospektif. Mah, mohon maaf nih Mah, aku kayaknya belum pulang ke rumah dulu ya, aku ada janji dengan Pak Budi nih, mau prospek Merilia. Mohon doanya ya Mah ya. Wah, istri kalau dengar kayak gitu senang, bener nggak? Pasti didoakan. Nah ini, kebiasaan ini betul nggak? Ya. Kemudian yang ketiga adalah, nah ini yang paling penting nih. Biasanya akhir pekan Sabtu Ahad, kebanyakan orang adalah shopping di mall gitu kan, atau mungkin istirahat di rumah, betul nggak? Nah, yes. coba Bapak Ibu atur ya, akhir pekannya gunakan untuk presentasi di Merilia. Terus terang Bapak Ibu sekalian, terus terang, 2 bulan terakhir ini ya, saya dalam kondisi yang kurang nyaman. Kenapa Bapak Ibu sekalian? Karena baru 2 bulan inilah Sabtu Ahad saya di rumah. Jadi kalau Bapak Ibu mau tahu, tanya mitra-mitra saya. 13 tahun lebih saya di Merilia, Jumat, Sabtu, Ahad saya nggak ada di rumah. Kemana Pak Teddy? Kemana? Ya ke mitra-mitra saya. Iya, ke mitra-mitra saya. Ya mungkin di Madiun, ya di Ngawi, di Pekalongan, di Semarang, di Cirebon, di Purwokerto, di mana mitra saya. Jumat, Sabtu, Ahad. Dan itu saya lakukan 13 tahun loh. Dan alhamdulillah ya, makanya Sabtu Ahad saya di rumah aja tuh rasanya bingung juga. Tapi ya udahlah Kak Bapak ya. Nah, kebiasaan ini Anda harus mau rubah. Oke, bisa dimulai Bapak Ibu ya. Nah ini, rubah kebiasaan. Kemudian Bapak sekalian, prinsip dalam sponsoring adalah apa? Di sini bukan proses meyakinkan orang dengan keyakinan yang berbeda. Tetapi kita di sini Bapak sekalian dalam sponsoring ya, harus dipahami bukan proses menang dalam perdebatan. Nah, biasanya ketika kita prospecting ya, ada orang yang nggak yakin dengan yang kita sampaikan, ya sudah diam saja. Jangan malah Bapak Ibu debat kusir. Akhirnya apa? Tadi datangnya baik-baik, malah jadi berantem, betul nggak? Nah itu nggak tepat. Itu bukan maksudnya dari sponsoring. Nah, sponsoring itu adalah memilah dari daftar nama Anda yang siapa mereka masih terbuka dan keyakinannya
sama. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, percaya saya, semakin Bapak Ibu rajin presentasi, maka semakin besar kemungkinan Anda akan ketemu orang yang punya keyakinan yang sama dengan kita. Nah itu, oke? Dan ingat prinsip mencari mutiara di dalam sekeranjang kerang. Nah, Bapak Ibu, jangan sedih, jangan baper ya. Mungkin ya di awal-awal Anda memulai bisnis Melilia, dari 10 orang Anda prospek, 10-nya menolak, nggak apa-apa. Belum tentu yang 11, 12, 13 menolak, betul nggak? Itu seperti permainan saja, Bapak sekalian. Artinya apa? Ada ilmu probabilitas di sini. Semakin Bapak Ibu prospecting ke banyak orang, kemungkinan besar terjadi pembelajaran itu akan juga besar gitu loh. Ya, jadi dan kebanyakan Bapak sekalian ya, kebanyakan yang namanya mutiara itu dia bukan ada di permukaan, tapi ada di dasar lautan. Nah, nanti suatu saat dari 200 orang yang Anda prospek, Anda baru ketemu mutiara, bisa. Mungkin. Saya kasih tahu Bapak Ibu sekalian, jaringan saya nih, terus terang aja. Saya punya 5 leg director ya. Hanya satu saja yang itu level pertama saya, yaitu Pak Pipit. Yang 4 semuanya level ke-4, bahkan Pak Indra di Pekalongan crossar saya itu level ke-29. Anda bayangkan, mutiaranya ketemu pas di level ke-29. Artinya apa? Ya inilah proses sponsoring. Jadi nggak usah cepat berhenti ya, gitu Bapak Ibu sekalian. Oke, nah dalam langkah-langkah dalam sponsoring pertama, membuat daftar nama, mengundang daftar nama dan melakukan presentasi. Nah kemarin saya sudah kasih tahu kan lingkaran daftar nama yang wajib Anda tulis. Ya, pertama adalah lingkungan terdekat atau keluarga ya, kemudian kerabat, relasi dan lain-lain. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam membuat daftar nama, prinsip pertama adalah jangan pernah berasumsi. Artinya apa? Jangan subjektif, objektif aja lah. Ya, kadang-kala kita mau nulis Pak Budi, waduh kayak Eki Barmutange, kayak bisa nggak beliau? Nah itu jangan. Aduh, ini Pak Andi kayaknya tertarik nggak ya? Nah itu udah salah. Jangan berasumsi. Asumsi itu bukan hak kita, tapi itu haknya Allah gitu loh. Jadi kita tulis saja Pak Andi, Pak Budi, ya siapa lagi lah. Itu ya. Dan lakukan seleksi untuk presentasi keberhasilan. Nah, saya kemarin menyampaikan dipilah menjadi 2 hal. Yang butuh produk karena kesehatan, yang kedua karena butuh secara finansial. Nah, itu dipilah. Nah, kemudian Bapak Ibu sekalian, undang dan gunakan cara pendekatan sesuai dengan hubungan Anda dengan mereka. Nah, insya Allah Bapak Ibu sekalian mungkin 1-2 bulan ke depan ya, kita akan efektifkan dengan cara online. Nah, Anda bisa undang mereka ke webinar online kita ya. Nah, contoh, Anda punya teman namanya Andi. Andi teman kerja Anda telah menikah, karakternya supel ya, kemudian dia gampang mendapat teman, di pekerjaan dia pekerja keras, dan dia punya anak usia sudah 6 tahun. Nah, berarti kriteria Andi ini apa? Oh, dia punya impian yang kuat loh, ya, karena dia pekerja keras. Kemudian ambisinya juga, dan kebutuhannya dia sudah punya anak nih, dan dia komunikatif dan dia punya relasi yang bagus. Nah, ini berarti Anda bisa masuk ke bisnis. Oke, kemudian misalnya Siska saudara Anda, dia usia 40 tahun ya, karena hari ini dia punya masalah dengan berat badan yang sulit diturunkan, berbagai upaya sudah dilakukan. Nah, dan dia adalah seorang ibu rumah tangga yang aktif dalam kegiatan di sekelilingnya. Nah, berarti kriteria dia adalah dia punya kebutuhan tentang apa? Tentang diet. Betul nggak? Kemudian relasinya juga bagus. Nah, Bapak Ibu fokusnya ke apa? Ke program diet. Nah, di situ maksudnya, ya. Oke, kita lanjutkan. Mengundang daftar nama bisa dengan cara telepon, pendekatannya produk maupun bisnis, atau bisa ketemu langsung. Silakan Bapak Ibu mau lakukan yang mana. Ya, ini offline dan online lebih kurangnya sama. Nah, pendekatan produk misalnya begini Bapak sekalian. Halo Siska, ya misalnya kita telepon ya. Saya dengar kamu ngeluh tentang berat badan nih. Bagaimana keadaanmu sekarang? Aku telah berhasil loh mencapai berat badan yang apakah kamu sudah berhasil mendapatkan berat badan yang kamu inginkan? Kemarin aku ketemu dengan teman lama lo. Dia dulu sama seperti kamu, tapi sekarang jika kamu lihat, kamu nggak pernah menyangka loh. Dia sekarang dengan terapi detox telah terjadi perubahan. Nah, saya pikir kalau dia berhasil, kamu juga bisa loh.
Nah, kalau kamu mau ya, pekan depan kita ada acara webinar loh. Di situ akan disampaikan tentang konsep diet sehat alami dari orang yang luar biasa. Nah, kamu nanti saya undang. Gratis kok, nggak perlu bayar. Nah, itu cara pendekatan dalam mengundang ya. Kemudian kalau misalnya bisnis, Bapak Ibu sekalian. Halo Andi, apa kabar ya? Berapa waktu yang lalu kamu pernah cerita loh tentang mahalnya biaya sekolah, bahkan untuk anakmu yang masih SD. Dan tentu saja orang seperti kita tidak banyak pilihan dalam pendidikan anak ya. Nah, 3 hari yang lalu teman lamaku datang mengunjungi. Nah, terus terang, saya sangat terkejut dengan penampilan dia. Kami mengobrol cukup lama nih, dan dia mengatakan kalau dia sekarang menekuni bisnis organik, bisnis yang saat ini sedang tren dan masa yang akan datang. Dulu dia pekerja seperti kita, namun saat ini karena bisnisnya, hidupnya telah berubah. Nah, kebetulan nih, Andi, ya, kebetulan saya tertarik untuk mengetahui bisnis ini, dan saya pikir keadaan kamu juga sama seperti saya. Nah, insya Allah, pekan depan ada acara webinar tentang bisnis anti lockdown lah misalnya ya. Nah, pembicaranya luar biasa loh. Beliau adalah seorang pebisnis yang sudah berpengalaman 13 tahun ya di bisnisnya, bahkan omset beliau setiap bulan miliaran dan income beliau ratusan juta loh. Nah, kabar baiknya undangan webinar ini gratis untuk kamu. Nanti aku kasih link ke kamu ya. Nah, itu cara mengundang kalau bisnis ya. Oke. Nah, nanti Bapak Ibu sekalian silakan konsultasi dengan upline care Anda untuk penguatan. Nah, presentasi dibagi 2, one on one, home party, dan grup besar. Ini kalau offline. Nah, kalau online, nanti insya Allah kita akan lebih banyak main di webinar ya. Nah, makanya Bapak Ibu, kami sangat berharap ya, dengan kondisi seperti ini, ayo kita kuatkan online kita juga di webinar. Supaya kita punya kesempatan merospek orang sebanyak mungkin. Ya, nah Bapak Ibu sekalian, tips dalam melakukan sponsoring adalah apa? Sebelum Bapak Ibu mengundang mereka, ya, Bapak Ibu harus presentasi singkat tentang produk boleh, tentang potensi bisnis boleh, ya. Dan yang kedua, sponsoring bukanlah proses satu kali mendapatkan jawaban iya atau tidak. Mungkin Bapak Ibu akan terjadi sponsoring ketika follow up kedua, ketiga, keempat ya. Kemudian sponsoring ini Bapak Ibu sekalian adalah proses mengeliminasi daftar nama orang yang tidak tepat. Nah, jadi nanti misalnya Bapak punya 200 daftar nama. Suatu saat ketika Anda lakukan prospecting terus ya, ini akan tereliminasi secara alami, betul nggak? Nah, itu. Kemudian lakukan sponsoring kepada orang yang paling dekat dulu. Itu 6 lingkaran pertama dulu. Walaupun kadang-kadang justru mereka yang menolak lebih dulu, nggak apa-apa. Tapi karena kedekatan, cerita kita kan lebih mudah gitu ya. Nah, kemudian ini yang terakhir dari saya, yang paling penting. Jangan pernah berhenti walaupun target telah terpenuhi gitu loh. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, saya sangat teringat dengan apa yang disampaikan oleh owner Amelia ya, Dato' Ellen dan Dato' Stella, bahwa adalah Anda ketika sudah menjadi cross-star director, justru disitulah Anda memulai sesuatu hal yang baru, membangun bisnis ini lebih besar. Anda memulai dari awal sampai cross-star itu adalah sebuah proses pembelajaran, pematangan diri Anda. Ketika Anda sudah di cross-star director, nah itulah tempat Anda untuk mengajarkan apa yang sudah Anda dapatkan. Jadi makanya Bapak Ibu sekalian, Anda boleh lihat hari ini ya, insya Allah ya, cross-star kita yang hebat-hebat, itu mereka hari ini masih tetap bekerja, masih tetap memikirkan kita. Makanya kita tidak sendiri, kita adalah tim, ya, tim as one. Oke, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tema sponsoring, dan saya kembalikan kepada Ibu Novi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Teddy untuk penjelasannya, penjelasan yang luar biasa ya teman-teman semua. Saya yakin semuanya sudah dicatat, semuanya sudah mulai dicerna pelan-pelan gitu ya. Nggak usah bingung, nggak usah panik karena materinya cukup padat. Salah satu kuncinya aja kita mulai jalankan ya. Mungkin mulai besok kita mulai mencoba untuk selling setiap hari, one day, one
konsumen gitu ya, kan itu akan menjadi apa namanya, jam terbang kita akan semakin bertambah sehingga kita nanti akan lebih lancar dan lebih menikmati proses-proses jualan maupun termasuk juga sponsoring ini ya. Karena sponsoring ini adalah menciptakan orang-orang yang loyal kepada Melilea. Kalau dia konsumen, dia akan menjadi konsumen yang loyal. Kalau dia memilih bisnis, dia adalah para pebisnis yang tangguh, yang mau satu visi dan misi dengan kita, mau berjuang bersama mencapai kesuksesannya ya. Mungkin itu Pak Teddy. Teman-teman semua ada yang ingin ditanyakan? Mungkin ada 1-2 pertanyaan kita buka sebelum kita tutup. Silakan kalau ada yang mau bertanya Bapak Ibu. Tanya lagi Pak Teddy. Oh gitu ya. Oke, Mbak Gadis silakan. Oke, gimana Mbak Gadis? Begini nih, saya punya satu mitra baru. Alhamdulillah, memang target saya udah kurang lebih 2-3 tahun yang lalu. Alhamdulillah sudah jadi mitra saya. Ya. Dan alhamdulillah juga beliau sudah mengkonsumsi, tapi belum konsumsi Greenfield-nya. Nah, terus ini sudah berjalan pada saat webinar pertama. Alhamdulillah beliau belanja, tapi belanja yang soya sama si apple orchard aja. Nah, terus untuk follow up setelah ini kira-kira sudah habis sih untuk produknya. Jadi untuk follow up selanjutnya itu kira-kira jedahnya berapa hari ya, Bu Novi, Pak Teddy. Jadi takutnya kalau misalkan kita langsung sering gitu, takut di blacklist juga sih sebenarnya. Begitu. Mohon masukannya Pak. Terima kasih. Oke, silakan Pak Teddy. Ya, jadi gini Bapak Ibu sekalian, saya sangat menyarankan kepada Bapak Ibu ya, punya buku khusus daftar konsumen. Nah, terus terang Bapak Ibu sekalian, terus terang ya, karakteristik konsumen atau orang itu ya, yang pertama sekali adalah dia suka dilayani. Nah, makanya Bapak Ibu sekalian, dengan adanya buku daftar konsumen itu, kita bisa mengontrol gitu dalam melakukan servicing. Nanti itu ada tema di servicing, tapi nggak apa-apa saya kasih tahu sekarang. Nah, maksudnya untuk apa Bapak Ibu sekalian? Disitulah kita melakukan servis kepada mitra konsumen kita. Dan kalau saya, Bapak Ibu sekalian, jujur, kapan saya lakukan itu, jangan nunggu habis dulu. Kalau bisa, kita pastikan kira-kira produk ini habisnya H-2, nah kita baru lakukan. Kita tanyakan. Saya percaya Bapak Ibu sekalian, ketika kita lakukan servis yang bagus kepada mereka, ada namanya hubungan emosional yang baik, betul kan? Nah, Anda nggak usah khawatir. Ketika produk mereka mau habis, kita boleh tanya, lewat telepon boleh, lewat WhatsApp boleh. Bu, mohon maaf nih, sepertinya dari catatan saya. Nah, ini kerennya kita nih, keren. Bu, sepertinya dari catatan saya, produk Ibu 2 hari lagi mau habis ya. Kok Mbak Gadis tahu? Alhamdulillah Bu, Ibu ada, saya catat di daftar konsumen loyal saya. Saya yakin semua konsumen sangat suka diperhatikan seperti itu, betul nggak? Saya kasih tahu nih Bu ya, saya kasih tahu nih. 6 tahun yang lalu lah, saya beli mobil Pajero. Sampai sekarang Bu, setiap tahun saya ulang tahun, itu dealer selalu ngucapin ulang tahun kepada saya loh. Artinya apa? Walaupun saya nggak beli lagi di sana, mereka tetap berusaha komunikasi dengan saya. Nah, apalagi kita distributor Melilea, jangan mau kalah dengan mereka. Nah, kita tanyakan ya seperti itu. Jadi daftar buku konsumen itu cara kita untuk servis. Nggak usah takut Mbak Gadis. Insya Allah lah mereka nggak ngelam kita kok ya. Di blacklist juga enggak, kecuali kalau kita kasar dan tidak sopan mungkin. Nah, itu pikiran saja yang mengganggu. Nah, makanya karena pikiran itu mengganggu, kita nggak bisa servis, betul nggak? Aduh, nanti jangan-jangan kalau aku tanyain terus dia nggak mau beli lagi, itu salah. Percaya saya Bapak Ibu sekalian, ketika Anda sejak awal servis konsumen, mereka konsumsi produk dengan cara yang tepat, apalagi dapat hasil yang bagus, ditambah lagi dengan dilayani, wow, mereka suka dan akan beli produk terus. Nah gitu Mbak Gadis. Jadi itu cuma pikiran aja kok yang mengganggu ya, yang merasuki. Apa perlu ketemu langsung face to face gitu ya nggak Pak? Kalau itu akrab, boleh silakan, nggak ada masalah. Ya, kalau ada kesempatan ketemu langsung juga boleh, by WA juga boleh ya. Tinggal kedekatan kita seperti apa. Ya.
Nah, itu aja sih sebenarnya. Itu ya Pak Gadis ya. Oke, mungkin barangkali ada yang lain. Ya, mungkin teman-teman ada yang lain yang belum bertanya? Atau Silakan. sudah diwakilin ke Mbak Gadis semua nih kayak pertanyaannya? Silakan. Oke, silakan. Satu pertanyaan lagi. Oke, Mbak Nani, silakan. Suaranya kurang jelas, Mbak Nani. Belum terdengar suaranya. Ya. Oke. Silakan. Sekarang sudah. Ya, oke, sip. udah. Ya. Saya belum jadi mitra ya. Dia masih tertarik sebenarnya untuk bisnisnya. Tapi kendalanya tadi di soal materi ya Pak Teddy sama Bu Novi. Sebenarnya dia pengen untuk menjalankan bisnisnya karena sudah tahulah produknya saya pakai, dia tahu dari inner atau outernya yang saya pakai selama ini. Kendalanya dia otomatis kalau kita mau menjual atau mungkin mau menarik mitra kita kan minimal kita harus pakai. Iya. Ya, kendalanya dia itu mau mengkonsumsi atau mau membeli produk Melilia ini dia tidak punya uang. Maaf ya, maksudnya sampai segitunya gitu loh Pak Teddy. Nah, itu jalan keluarnya gimana ya? Tapi dia semangat pengen gitu. Oke. Sudah aja sih Pak. Oke. Gini Bapak Ibu sekalian, kadangkala ya kalau saya sih gini, kita amati dulu orang ini benar-benar nggak punya uang atau memang tidak mau mengeluarkan uang. Itu yang paling penting. Pertama, kadang-kadang kita suka terjebak di situ. Mereka sebenarnya punya uang, tapi mereka belum yakin dengan bisnis ini, akhirnya nggak mau investasi. Nah, kalau saya begini Bapak Ibu sekalian, pertama yang saran saya adalah coba Anda mantapkan tentang konsep bisnis ini. Bahwa bisnis apapun ya, seperti Pak Arifi katakan ya di materi kemarin-kemarin, semuanya perlu investasi. Ya, apapun bisnis itu perlu investasi begitu loh. Nah, kenapa? Karena itu apalagi kita dalam industri penjualan ya, semuanya stok harus di depan bukan di belakang gitu loh. Jadi pahamkan dengan itu dulu. Nah, mudah-mudahan dengan pemahaman itu dia tergugah gitu loh. Dan kita buktikan juga gini, kalau saya selalu kemana-mana bawa stok produk ya, bawa tas produk. Saya sampaikan ke beliau begini, Pak, alhamdulillah saya pun kemana-mana selalu bawa stok produk ini. Karena ini bisnis saya, butuh investasi. Nah, tapi kan asiknya di bisnis media, kita investasikan bisa di awal menyesuaikan kemampuan dulu gitu loh. Contoh misalnya, untuk jualan soya dulu boleh, silakan. Ya berarti dia harus nyoba soya dulu. Nggak apa-apa, nggak masalah. Kalau misalnya dia belum detox gitu kan, ya sudah berarti jualan soya dulu atau jualan apple dulu. Dan saya pikir modalnya juga nggak begitu besar gitu kan. Nah, yang penting mereka harus paham dengan konsep investasi. Karena bagaimanapun kalau mereka belum berani menginvestasikan untuk stok produk, rasanya mereka akan tidak kuat keyakinannya, Bu. Dan tolong Bapak Ibu sekalian, kadangkala disitulah ujian kita. Kita mohon maaf, kadang-kadang melihat orang dari luarnya saja. Waduh, kok kayaknya ini bagus nih, ini oke orangnya. Tapi ketika bicara investasi, dia nggak mau memahami itu. Dan terus terang Bapak Ibu sekalian, berarti saat itu beliau belum menjadi mitra Anda. Cari aja orang yang sudah siap gitu aja. Yes. Nah, kadang-kala saking baiknya kita, Bapak Ibu, ini saking baiknya, tapi jangan ditiru. Saking baiknya apa? Stok produk kita dipinjamkan, wah itu konyol lagi tuh. Jangan ya, jangan. Saya nggak mau Bapak Ibu tekor di depan. Nah, kebanyakan mitra-mitra udah seperti itu ya, itu salah. Ya. Jadi seperti itu Bu Nani, saran saya. Ya, terima kasih Pak Sama-sama. Bu Novi. Ya, mungkin kesimpulan daripada materi hari ini ya kita sudah bisa simpulkan yang pertama bahwa
selling adalah nyawa dari bisnis kita. Kemudian kita harus memahirkan kemampuan selling kita dengan skill, kemudian dengan aktivitas di lapangan. Karena semakin banyak aktivitas di lapangan bukan dengan closing atau tidaknya, tapi keberanian kita mencoba lebih sering itu akan memberikan keterampilan yang lebih baik kepada kita sehingga presentasi kita lebih banyak memungkinkan untuk menjadi omset bagi kita. Yes. Kemudian yang kedua, sponsoring. Ini adalah satu step lagi di atas selling, yaitu bagaimana kita bisa menanamkan atau mempengaruhi seseorang dengan visi misi Melilia sehingga pemahaman ini sudah sama dengan kita dan dia juga memiliki komitmen ya untuk bisa berjalan mencapai kesuksesan bersama kita. Jadi itu adalah 2 indikator. Mungkin dari sekian banyak konsumen yang mencoba Melilia ya atau mengkonsumsi Melilia dalam jangka waktu yang cukup panjang menjadi konsumen loyal, hanya sedikit nanti orang-orang yang mampu kita sponsori ya, tetapi yakin bahwa selalu ada probabilitas ya, selalu ada faktor berapa yang setuju, berapa yang tidak setuju, berapa yang jadi, berapa yang tidak jadi gitu. Sehingga kita makanya dikatakan Pak Teddy, jangan pernah berhenti untuk selalu melakukan selling dan sponsoring. Gitu ya Pak Teddy ya? Betul. Oke, sehingga nanti semakin mahir kita melakukan 2 hal ini, maka kita semakin sensitif atau semakin mudah mengetahui calon-calon konsumen yang tertarget, yang sesuai dengan keinginan kita untuk pencapaian goal. Teman-teman harus ingat kembali bahwa komunitas kita ini atau kelompok atau batch kedua ini dikondisikan untuk menyepakati bahwa 3 bulan ke depan minimal kita akan menjadi star manager untuk yang baru atau untuk manajer yang sudah dan belum qualified selama 3 bulan ke depan ini kita akan terus berlatih untuk senantiasa qualified. Oke? Jadi semua materi ini diatur, diberikan kepada kita untuk mengarahkan kita kepada jalur pencapaian 3 bulan pertama. Kemudian teman-teman ingatkan kembali atau afirmasi kembali bahwa 6 bulan ke depan kita akan selesaikan target kita untuk menjadi manajer di tingkat akhir, yaitu per star manager. Dan di 12 bulan kita akan mencoba mencapai satu goal yang jauh lebih baik lagi, yaitu apa? Director ya. Director. Mudah-mudahan setelah 12 bulan teman-teman sesuai dengan kemampuan dan kecepatannya akan mencapai Crown Star Director. Oke? Semangat ya. Karena ini adalah baru materi-materi pembuka, kita akan ketemu nanti dengan Coach Udin yang akan terus memberikan materi-materi luar biasa tentang online. Ini adalah hal baru tapi juga merupakan satu langkah besar kita untuk mempercepat bisnis kita. Mudah-mudahan kita tetap semangat, diberikan kesehatan, jangan lupa terus konsumsi Green Fuel Organic minimal 6 scoop, sehingga kita menjadi brosur dan contoh terbaik bagi konsumen kita. Setuju ya? Sebelum ditutup, saya mau bicara sebentar Bu. Silakan Pak Teddy. Oke, Bapak Ibu sekalian, sebelum ditutup ya, saya akan informasikan bahwa insya Allah besok kita akan ketemu kembali ya di pembelajaran skill, yaitu servicing dan follow up. Nah ini juga materi yang sangat penting karena bagaimanapun Bapak Ibu sekalian, materi ini akan membuat Anda punya konsumen loyal yang banyak dan itu akan menjadi sebuah aset di bisnis Anda. Kemudian yang kedua, Bapak Ibu jika ingin mendapatkan marketing tools Melilia, Anda bisa dapatkan di Telegram resmi Melilia. Nah bagi Anda yang belum punya aplikasi Telegram, silakan Anda upload aplikasi Telegram dan nanti di grup kita akan sharekan link Telegram Marketing Tools resmi Melilia. Anda bisa comot-comot semua marketing tools itu dan itu komplit sekali. Dan ada gambar video gitu ya Pak Teddy ya? Ada video dan gambar-gambar yang sangat atraktif ya, interaktif juga. Dan yang ketiga, penutup dari saya Bapak Ibu sekalian, dalam bisnis ini Bapak Ibu sekalian, kecepatan adalah mutlak, tetapi ketahanan itu jauh lebih hebat. Artinya apa? Artinya apa? Bisnis ini dibangun Datu Ellen bukan untuk setahun, 5-10 tahun, tapi untuk berterusan. Jadilah seorang pelari maraton, bukan seorang sprinter.
Seorang sprinter, dia akan cepat puas ketika sudah sampai tujuan. Tapi seorang pelari maraton, dia punya ketahanan tubuh yang hebat. Nah, saya sangat berharap Anda menjadi seorang pelari maraton, ya, yang nanti bisa berlari 15 tahun, 20 tahun, 30 tahun, karena medalinya akan ada terus. Mungkin itu Bu Novi, terima kasih. Silakan. Ya, terima kasih sekali lagi Pak Teddy, terima kasih teman-teman yang masih standby ya, dengan jumlah yang cukup banyak sampai di akhir acara. Mudah-mudahan keberkahan turun kepada kita malam ini, kita diberikan pencerahan, kemudahan ya, dan segala sesuatu yang kita lakukan menjadi ibadah bagi kita semua. Oke, Bu Roro ada yang mau ditanyakan? Dagangannya laku. Oh, ada yang mau tanya lagi, boleh ya Pak Teddy? Silakan. Pak Habib ya? Oke, silakan Pak Habib. Silakan Pak Habib. Doanya biar dagangannya laku. Oh gitu, doakan supaya dagangannya laku Pak Teddy. Amin, amin Pak, insya Allah lah. Kalau doa sih nggak pernah putus Pak, 5 waktu saya doakan semua mitra-mitra Amelia. Iya. Oke ya, sudah cukup. Mungkin teman-teman semua tetap bersemangat, sehat selalu buat kita semua ya. Assalamualaikum, bye-bye. Kita akan bertemu besok lagi. Oke, terima kasih.